Shalom saudaraku. Shalom, apa kabar? Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus saja kita segala raja. Kita percaya bahwa pagi hari ada sesuatu yang terjadi di tempat ini. Roh Kudus hari di tempat ini memulihkan setiap kehidupan saya dan saudara. Mari kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan Yesus pagi yang luar biasa. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau datang menyembah-Mu, kami mau datang meninggikan nama-Mu. Roh Kudus curahkan hujan kuasa-Mu di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes.
sungguh ajaib. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya. Yes. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau yang ajaib, Kau yang ajaib. Jesus. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau sambut kamu. Yes. Kau sambut takut, sebab Kau sertaku. Kau satu iman, Kau di dalamku. Kau satu cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau menjadi hamba bersama. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh hebat, ajaib perkasa, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku. Haleluya. Engkau Allah yang sungguh hebat Tuhan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Kami percaya Kau hadir di tempat ini. Kami tinggikan nama-Mu. Kau Raja di atas segala raja. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami singkirkan semua di dalam nama Yesus. Kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, hujan kuasa, hujan keselamatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Yang percaya berkati Tuhan sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan yang dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mau berlari mengejar Tuhan? Haleluya. Amin. Haleluya. Terus olehmu mengenalmu.
Amin. Yes, haleluya. Ku diberi kuasa. Mari tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. janji Tuhan itu terlalu ajaib buat kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu mengalami janji-janji. Kami rindu mengalami janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus.
bagiku. Thank you Lord Jesus. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Bapak. Kami percayakan janji-janji. Sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya baik. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Yes. Sambut Tuhan. Akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah hikmatku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu dalam kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya baik. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
pagi hari ini Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Engkau, serta bersyukur untuk segala perkara yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Ada banyak gereja-gereja sudah di Jakarta, mereka belum bisa beribadah karena COVID-19 yang merebak di sana. Kalau kami boleh dapat kesempatan, itu adalah satu anugerah daripada Tuhan. Karena itu, bila kami sebagai umat Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami persembahkan menjadi korban yang harum bagi Tuhan. Berkati sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu. Jadikan lidahku menjadi lidahmu, jadikan suaraku menjadi suaramu, jadikan mulutku menjadi mulutmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada roh jahat, kuasa kegelapan mengganggu kami, merampas perhatian kami hadir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ajar kepada kami supaya kami boleh duduk dengan baik mendengarkan suara Tuhan. Berbicara kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Semuanya percaya katakan? Amin. Berikan kepada Maria dan mengenang Yesus. Amin. Sekarang dulu kembali. Shalom boleh? Ada sukacita? Ada sehat? Ada sehat? Ya, kesehatan itu satu berkat. Kalau sehat kita mesti ke gereja. Ya. Ada banyak gereja-gereja belum bikin kegiatan. Ya, khususnya Jakarta, Bogor juga belum. Bandung sebagian mereka sudah mulai ibadah. Ya, kita sejak tanggal 7 Juli kita sudah mulai ibadah. Ya, puji Tuhan. Masih bicara tentang prioritas. Ya, judulnya hidup kudus merupakan prioritas utama dalam hidup kita. Kudus. Pertanyaan, masih relevankah tentang kekudusan sampai hari ini? Masih enggak? Apa saya pikir, kudus mah kuno. Kudus mah buat pendeta unggul. Kudus mah buat diaken-diaken aja. Kudus mah buat pemain musik. Apa seperti itu? Tidak. Tuhan mengharapkan supaya kita semua hidup kudus. Amin. Apa sih artinya kudus? Kudus itu artinya suci. Kudus itu artinya murni. Kudus itu artinya steril atau suci hama, suci bakteri. Dokter bedah mau bedah seseorang, semua peralatan harus dikuduskan, disterilkan. Betul nggak? Pisau-pisau bekas bedah boleh digunakan lagi? Tidak. Ya, kalau zaman dulu orang suntik, jarum suntik itu bisa berulang-ulang kali. Ya, suntik satu, misalnya berikutnya cuma digosok dengan alkohol. Sekarang nggak boleh. Kenapa saudara? Karena banyak kejadian. Penyakit itu menular. Ya, saya ingat Lucky tahun berapa itu? 80 berapa ya? Dia sempat jatuh, tangannya sobek, dibawa ke rumah sakit, disuntik. Katanya anak itu kena tipes. Dari mana? Dari jarum. Nah itu yang terjadi. Makanya sekarang boleh. Ya, kudus. Puji Tuhan. Kita baca satu bagian, 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Ya, ayat 5 ganjil itu pria, genap wanita. Ya, sekarang pria sama-sama. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan bersama. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika dikatakan bahwa kita boleh bersesuaian dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdosa dan kita tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anak itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita tidak berdosa, maka kita mengikuti kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Masih banyak orang Kristen yang merasa tidak perlu lagi minta ampun pada Tuhan. Kenapa? Karena sudah dibenarkan. Pengudusan perlu dilakukan secara terus-menerus, karena kita masih bisa jatuh dalam dosa. Bisa nggak? Bisa. Dan sekarang kita berdoa, Tuhan ampuni dosa saya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Udah tahu dosa disengaja, saudara. Betul nggak? Contoh, nyontek berdosa nggak? Tapi tetap dilakukan. Bohong, dosa nggak? Tetap aja dilakukan. Ya toh, manipulasi, dosa nggak? Tetap dilakukan. Ya toh. Apa bedanya orang Kristen dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Kita harus punya perbedaan, saudara. Betul nggak? Nah, itu yang penting. Ya, kita sudah belajar minggu pertama. Mau diberkati, belajar prioritaskan Tuhan. Yang kedua, what is the most important thing for you? Yang ketiga, prioritas yang benar mengatasi kekhawatiran. Hari ini hidup kudus merupakan prioritas utama dalam hidup kita. Pertanyaan, mengapa kita harus hidup kudus? Yang pertama, karena Allah adalah terang. Allah adalah terang. Saudara masih ingat slogan lampu Philips? Terang terus terang. Betul. Orang dunia aja punya slogan seperti itu. Orang Kristen bagaimana? Kita tetap hidup dalam terang. Ya, mungkin nggak kita hidup dalam terang? Harus. Tidak berkecimpung di antara orang berdosa, orang-orang yang kotor, orang-orang yang najis, orang-orang yang brengsek. Kita harus menonjol dari mereka. Ya, sebab orang-orang yang benar, orang-orang yang kudus, hidup kudus, itu akan direkrut oleh Tuhan. Itu yang akan dipisahkan oleh Tuhan. Betul nggak? Soalnya zaman Nuh, berapa tahun Tuhan kasih kesempatan pada zaman itu? 120 tahun. Lama nggak? 120 tahun, bukan 120 menit, bukan 120 jam, bukan 120 hari, 120 tahun. Kenapa dikasih kesempatan? Supaya orang semua bertobat. Ya toh. Buktinya apa yang terjadi? Hanya berapa? Nuh istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Besan-besannya ipar-iparnya kepada kemana semua? Mitoha-mitohanya pada kemana semua? Gak ada semua, saudara. Nah itu jangan sampai terjadi dalam generasi zaman sekarang. Kita jadi orang Kristen, tidak dibenarkan, keluarga tidak dibenarkan, tapi orang-orang di sekitar kita, keluarga di sekitar kita, mereka binasa. Perhatikan dalam 1 Yohanes 1:5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau ini lampu saya matikan semua, Anda bisa lihat? Bisa nggak? Makanya ada bilang cinta itu buta, tetapi bisa melihat dalam kegelapan. Cinta itu buta, tapi bisa melihat dalam kegelapan. Kenapa disebut cinta itu buta? Kenapa? Main tabrak aja. Benar gak? Kita sebagai anak Tuhan bukan seperti itu, saudara. Ya. Kalau kita jadi orang Kristen suka bersekutu dengan Tuhan, tapi kita masih senang dalam kegelapan, itu berarti kita berdusta. Dan kita tidak melakukan kebenaran. Banyak orang senang hidup dalam kegelapan. Karena istilah gelap itu konotasinya apa? Jelek. Ya, contoh barang gelap, hubungan gelap, betul nggak? Istri gelap, pacar gelap, suami gelap, apa lagi? Pasangan gelap. Senang yang gelap-gelap gitu ya. Kenapa? Karena campur hidup dalam dosa. Ya tuh, dengan ibu kandung hubungan seks dengan anaknya sendiri, ini hanya jahat. Luar biasa, saudara. Kejahatan semakin meningkat.
intensitasnya makin, kualitasnya semakin meningkat. Betul nggak? Mengerikan sekali. Bahkan saya dengar ada balita diperkosa. Wah, itu lebih kacau lagi. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak kecil, anak-anak perempuan, jangan digencar itu maksudnya. Ya, diculik, diperkosa, udah banyak seperti itu. Hati-hati saudara. Ya, zaman sekarang zaman apa? Edan. Betul. Ya toh, gelap mata, sangat marah sehingga menjadi lupa dan ngamuk. Ya. Memperkosa udah tangkap, dia kilap katanya. Jawabnya apa? Kenapa kilap? Kilap itu apa? Mata kilap. Betul kan? Jangan pernah beranggapan semua orang yang pergi ke gereja itu orang suci. Semua. Ada banyak juga hidup mereka yang hidup dalam kegelapan dunia. Ke gereja hanya rutinitas. Tapi saya akan tekankan pada saudara sini. Kita ke gereja bukan sekedar rutinitas. Saya ke gereja karena saya mau belajar menyalakan Tuhan. Amin. Saya ke gereja karena saya mau belajar taat kepada Tuhan. Amin. Saya ke gereja dengan tujuan saya mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan. Amin. Ada beberapa orang masih enggan datang ke gereja. Banyak alasan. Ya, tapi mari kita sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan sesuatu yang baik. Ya. Hidup ini sama seperti hidup tanpa lampu. Kalau kita hidup dalam dosa. Ya. Tanpa cahaya, tidak bisa menekan mana yang benar, mana yang salah. Betul tak? Hidup kotor, hidup najis. Perhatikan, Allah itu adalah terang. Ya, Allah itu terang. Ya, makanya Allah itu disebutkan apa? Matahari. Terang. Ya, tahu. Apa kalau ditutupi awan, terus matahari tidak bersinar? Tetap hanya ditutupi awan. Betul ya? Ya kan? Itu yang terjadi. Kita sebagai umat Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita harus hidup kudus, hidup benar, harus steril. Amin. Suci amat, harus itu. Betul gak? Kalau kita sering berdusta, kita sering berbohong, itu jelas kita anaknya siapa? Iblis. Kalau kita baca Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapak. Yang kedua, karena kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Mengapa kita harus hidup kudus? Supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu artinya apa? Bersatu. Betul kan? Bersatu. Orang Kristen harus bersatu. Bersatu kita teguh. Bercerai kita kawin lagi. Takutnya ada yang bilang kawin lagi. Betul, kita perlu kesatuan. Rumah tangga kita harus bersatu. Amin. Jangan sampai pecah. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat 7 dan 8. Tapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita perlu persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anak itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri. Jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, kita beroleh persekutuan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kalau kita hidup kudus. Seringkali banyak orang berkata, kenapa ya Tuhan itu rasanya jauh sekali? Pernah nggak saudara rasakan seperti itu? Jauh sekali. Jangan-jangan orang tersebut hidup dalam dosa. Dari rasanya jauh sekali. Doa juga rasanya jauh sekali. Kenapa ya doa saya nggak didengar-dengar? Mungkin ada yang nggak beres dalam hidup kita. Betul. Doa itu bukan hanya sekedar melontarkan kata-kata, bukan sekedar mengutarakan kata-kata atau isi hati kita kepada Tuhan, tapi ada beberapa kriteria. Mungkin kita sudah kepahitan sama orang lain, sedang benci sama orang lain, sedang jahat sama orang lain, simpan dosa dalam hidup kita. Jadi rasanya Tuhan itu jauh. Pernah nggak saudara rasakan seperti itu? Minta ampun sama Tuhan. Bila perlu berdoa, bila perlu berpuasa. Kalau ada sudah jatuh dalam dosa, mari datang sama Tuhan.
Ingat cerita Daud. Setelah berzina, dia berdoa, berpuasa, ya kan? Bathsheba hamil, dia berdoa, berpuasa, dia nangis, akhirnya mati anaknya. Pegawai datang, Daud, bangun, anakmu udah mati. Betul? Rasanya jauh. Betul? Kalau orang sudah jatuh dalam semua, rasanya jauh sekali, terperosok. Ya. Makanya jangan sering-sering kita berbuat dosa. Ya, kita harus sensitif, kita harus peka. Ya. Ini lihat temboknya putih ya. Kalau ada kotoran sedikit, cerah gitu. Terasa nggak? Terasa nggak? Ih, kotor ya. Ya, selama sebulan lebih ini kurang lebih semua dicek. Sekarang sedang ngecek di belakang sana. Ya. Karena dalamnya dicek, tapi karena di luar nggak dicek, ngerembes, berlumut lagi. Ya, saya setiap kali datang ke desa, saya lihat, kamu ngerjain apa sekarang? Sekarang sedang ngecek di belakang. Luar biasa. Samping gereja sudah dibongkar. Ya. Jadi bapak ibu yang suka berkorban, ingat, uangmu nggak hilang saudara. Semua dipergunakan untuk pengembangan gereja. Dibongkar semua, total. Berapa kali kita berbaiki? Bocor lagi. Sekarang dirombak total. Udah seminggu ini. Ya, habis kebaktian jangan buru-buru pulang. Lihat dulu. Lihat. Bila perlu dilihat, didoakan. Sekalian apa? Berkorban. Iya, jangan dilihat dulu. Berkorban, nabung. Kita memberi sama Tuhan itu sama dengan nabung. Ya. Kalau kita nabung uang di bank, ada bunganya berapa persen? Berapa persen? Siapa yang kerja di bank? Kalau kita nabung di surga 100% loh bunganya, ya 30 lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Luar biasa saudara. Tengok-tengoklah sebentar, jangan buru-buru pulang. Lihat apa ya yang dikerjakan di gereja. Bocor terus. Kalau hujan bukan bocor, netes, dirocok, kayak disuntak gitu, ditumpahkan gitu. Ya, sekarang dibongkar, pasang sinar. Luar biasa. Bila ada orang yang merasa tidak bisa jatuh lagi dalam dosa, maka kita adalah pendusta. Jangan sampai kita menjadi sombong rohani dan merasa sudah benar dibandingkan orang lain. Kalau toh kita jatuh dalam dosa, ada satu alat penyuci. Apa itu? Darah Yesus. Katakan darah Yesus. Hebat ya. GBT dari Yesus, nama dari Yesus saya deklarasikan tahun 93. Jadi sejak 82 sampai 93 saya bingung mau kasih nama apa ini gereja. Waktu di Banyumas saya kasih nama Kristus Ajaib. Ya saya gumul terus. Ya, dengan berbagai peristiwa yang saya alami dan Tuhan berikan jawaban, saya gerakkan diberi nama GBT dari Yesus. Ternyata di seluruh Indonesia GBT dari Yesus hanya ada satu di Sukabumi doang, enggak, yang lain enggak ada. Enggak ada saudara. Betul. Ya, yang lain apa? Yesus pelepas, Yesus kemenangan, ya, Yesus ajaib, Immanuel, ya, Galilea, wah macam-macam kan. Tapi GBT dari Yesus hanya ada di Sukabumi. Luar biasa saudara. Ya. Kalau saya dulu masih bisa donor darah, saya datang, orang tuh lihat, wah ini panatannya darahnya beda. Orang bilang apa? Panatan darahnya darah Yesus. Benar. Luar biasa saudara. Perhatikan sini. Ya. Tapi jika hidup dalam terang, maka sama seperti dia dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang lain. Dan dari Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa, menyucikan. Disucikan itu artinya dibersihkan sama sekali. Bukan dilap aja, disucikan, dibersihkan.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri. Dan itu berarti tidak ada di dalam kita darah Yesus. Darah Yesus bukan saja menyucikan, tapi darah Yesus apa? Menebus. Coba kita baca 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kita baca bersama-sama 2-3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah yang mahal. Anda tahu berapa nilainya? Tidak bisa dihitung dengan uang. Darah yang mahal, itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Artinya apa? Kualitas darah Kristus sama seperti darah domba dalam perjanjian lama. Orang Israel berulang-ulang kali mereka harus menyembelih lembu, kambing, domba dan sebagainya. Tapi dalam masa perjanjian baru cukup sekali. Kristus cukup hanya satu kali untuk luar biasa. Ya. Korban Yesus itu praktis dan ekonomis. Kenapa saya kan praktis? Dan nggak ribet. Kalau orang zaman dulu kan mesti bawa apa? Lembu, domba. Ingat peristiwa Tuhan Yesus di mana dia mengobrak-abrik pedagang apa lembu dan sebagainya. Kenapa? Mereka punya pikiran, ngapain kalian jauh-jauh dari rumah bawa lembu, bawa kambing? Di sini sudah disediakan. Tidak transaksi, tapi Tuhan Yesus marah karena rumah ibadah, pelataran itu penuh dengan binatang-binatang. Jadi apa? Gandeng, kotor, ribet dan sebagainya. Itu yang terjadi. Makanya kita lihat korban Yesus simpel, praktis, tapi punya nilai yang luar biasa. Dikatakan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Sebentar lagi umat Muslim akan merayakan Hari Raya Idul Kurban. Betul? Ya, saya mau ceritakan ke saudara. Kalau di Kristen ada enggak Hari Raya Idul Kurban? Hari apa? Apa? Jumat Agung. Jumat Agung itu Idul Kurban. Yang dikorbankan bukan binatang, bukan lembu, bukan kambing, bukan domba, tapi apa? Kristus. Jauh lebih unggul, jauh lebih hebat. Amin. Ya. Bahkan dari Yesus juga memberikan kemenangan. Kita baca Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang jauh di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintah Allah kita dan kekuasaan yang dia urapinya, karena telah dilemparnya ke bawah pendakwa susur kita, dan ia mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi yang mereka sampai ke dalam ya, memberikan apa? Kemenangan. Begitu. Kristus mati dan selalu memberikan kemenangan bagi kita. Dia tidak cukup mati, tapi dia harus mati. Benar-benar memberikan apa? Kemenangan. Jadi jelas kita semua adalah orang-orang Kristen yang menang. Katakan, saya orang menang. Saya orang yang menang. Menang terhadap apa? Dosa, masa kegelapan. Betul nggak? Kita harus menjadi orang yang menang. Oke, yang ketiga. Mengapa hidup kita hidup kudus itu harus menjadi prioritas semua? Karena lewat pengakuan kita diampuni, kita disucikan. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku. Ya. Perhatikan di sini. Jika kita mengaku setia, maka ia adalah setia dan adil. Di mana letak kesetiaan Allah? Dia akan mengampuni. Kalau kita mengaku, Tuhan mengampuni. Di mana keadilan Allah? Kalau kita berbuat dosa, kita akan dihukum. Betul kan? Kalau kita berbuat dosa, kita akan dihukum.
Kenapa? Saul dicegah oleh Tuhan untuk pergi ke Damsyik. Rencana kan mau bunuh orang-orang Kristen di sana. Ada puluhan, mungkin ratusan. Dia akan bunuh di sana. Dia memegang surat kuasa dari imam untuk membunuh orang-orang Kristen. Tapi luar biasa, di tengah perjalanan Tuhan cegah dia. Kenapa? Supaya Saul tidak berbuat dosa. Nah, sama seperti saudara dicegah oleh Tuhan. Sampai hari ini Anda mengenal Yesus, percaya Yesus, supaya kita apa? Tidak terus-menerus hidup dalam dosa. Kalau kita terus-menerus hidup dalam dosa, dosa kita semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin banyak, hukuman kita semakin berat. Betul nggak? Kita kalau ke gereja ada berapa pintu? Pintu gereja, pintu lift, pintu gerbang. Kalau kamar mandi ada pintu lain. Betul nggak? Cuma 3. Kalau kita masuk ke tabernakel ada berapa pintu? Ada berapa pintu? Pintu gerbang, pintu kemah. Terus satu lagi pintu tirai. Tapi nggak semua orang boleh masuk ke sana. Pintu gerbang semua orang boleh masuk. Pintu kemah hanya imam-imam yang melayani. Pintu tirai hanya imam besar. Itu pun setahun sekali. Ngapain? Bawa darah. Setelah itu dipercikan. Hanya ada 3 pintu. Gak banyak pintu. Ya, nah kita ke surga lewat pintu siapa? Tuhan Yesus. Akulah pintu. Ya. Jadi hari ini Tuhan mengajarkan kita pentingnya pengakuan. Ada 2 hal yang terjadi: disucikan dan diampuni. Ya. Untuk memperoleh keselamatan kita butuh pengakuan. Ya. Untuk diselamatkan kita butuh pengakuan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 11. Nah ini sahabatnya orang Kristen. Coba kita baca bersama. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mengaku. Ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Mesias, Dia adalah Juru Selamat. Amin. Siapa di sini yang belum pernah ngaku ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah akan membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Artinya apa? Hati sama mulut harus sama. Betul? Kalau kita baca ayat 11, karena kitab suci berkata barang siapa. Artinya apa? Barang siapa. Barang siapa itu artinya siapa saja yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Yang perhatikan sih, karena kitab suci berkata barang siapa, artinya siapa saja. Entah dia tukang beca, tukang dewa, entah dia bos, dia guru, siapa saja. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Saudara malu jadi orang Kristen? Saudara malu jadi orang Kristen? Tidak. Pokoknya amin lagi. Tidak, saya tidak malu jadi orang Kristen. Ya, kita harus punya prinsip. Oke, berikutnya. Mengapa kita harus berdoa? Karena hari Tuhan sudah dekat. Ya. Hari Tuhan sudah dekat. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 12. Hari Tuhan sudah dekat. Ya, terus jalan. Hari kita terus berjalan. Ya, rasanya cepat ya, satu hari cepat kan? Kadang-kadang kita saya akan berbicara, kok belum beres-beres sih? Tuhan tambah jam 1 hari lagi. Bisa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian.
Tapi ia sabar dari kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10 kita baca bersama-sama. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan debu yang dahsyat, dan seluruh dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala satunya akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, khusus dunia akan hancur karena nyalanya. Luar biasa. Perhatikan sini, Tuhan tidak lalai menepati janji. Sejak saya masih kecil, saya dengar mereka berkhotbah tentang kedatangan Tuhan. Sampai saya jadi hamba Tuhan, sudah hampir 40 tahun. Saya jadi hamba Tuhan itu sejak tahun 76, saudara. Berarti sudah 44 tahun. Saya jadi Banyumas 44 tahun. Saya dengar mereka berkhotbah tentang kedatangan Tuhan. Sampai saya sendiri jadi hamba Tuhan tetap berkhotbah seperti itu. Bosan gitu? Ya juga. Perhatikan, Tuhan tidak lalai. Ya, Tuhan itu tidak lupa. Apa Tuhan lupa? Tidak. Tapi ia sabar. Bahkan dalam terdengar ia sepanjang sabar kamu. Karena mengirim supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau sampai hari ini Tuhan tidak datang itu bukan berarti Tuhan itu lupa. Tidak. Tuhan masih mau memberikan kesempatan. Hidup itu adalah kesempatan. Yang ngarang lagu hidup itu kesempatan udah meninggal sudah. Ya, tapi lagunya sudah kemana-mana. Nah, perhatikan. Tetapi hari Tuhan akan seperti apa? Pencuri. Tuhan itu datang seperti pencuri. Tuhan itu bukan pencuri ya. Tuhan datang seperti pencuri. Coba diturunkan ayat 10. Hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Apa maksudnya? Kalau disebut pencuri, artinya apa? Tiba-tiba datang. Ada nggak pencuri datang ke rumah saudara? Bu, kan malam saya mau curi ya. Saya mencuri di rumahmu. Kira-kira kalau ada orang ngomong kayak gitu, ini pencuri gila nih kayaknya. Ya kan? Pasti saudara akan dicari. Nah, pencuri itu datang seperti pencuri. Pencuri itu ngambil apa? Datang berubah ngambil apa? Ulekan, cuek, sapu, keset. Yang dicuri? Bukan. Itu pencuri goblok itu. Yang dicuri apa? Berharga. Emas, uang, apa lagi? Handphone, apa lagi? Motor, mobil, barang berharga. Nah, Tuhan datang seperti pencuri. Yang di atas katakan, saya orang berharga. Kurang kompak. 1, 2, 3. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Oke, yang bawah 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Yang berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya berharga, amin. Apa yang membuat kita berharga? Penebusan. Penebusan. Kalau kita nggak ditebus oleh darah Yesus, kita nggak berharga. Apa saudara pikir kalau pakai kalung emas, pakai cincin emas, terus kaki gelang itu ada emasnya juga, sampai bunyi kalau jalan. Saudara pernah lihat sapi? Saudara pernah lihat sapi? Pakai kerongsan, gitu, seperti toko emas berjalan. Ada nenek dirampok, ya cincinnya, susah ngambilnya, terus dipotong. Kenapa nih nggak teriak? Kan gigi saya pakai emas. Loh, kenapa? Kalau saya teriak, saya habis gigi saya. Betul nggak? Nah itu yang terjadi. Padahal itu langit akan lenyap dengan debu yang dasar dan seluruh dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala satunya akan hancur secara demikian, betapa apa?
Betapa apa? Suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita tahu waktu Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Sudah tahu kapan virus corona berakhir? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Betul. Tiba-tiba orang naik di bis. Ya, ada cerita kan? Ada orang naik bis dari Bekasi mau ke Jawa Timur. Tiba-tiba mati. Langsung turun semua dievakuasi. Gara-gara satu sudah. Gara-gara satu ada yang berbuat dosa, semua orang kena. Gara-gara satu orang kena corona, pasar ditutup, betul kan? Perusahaan ditutup, betul kan? Gara-gara satu orang. Jadi satu itu pengaruh, dosa itu pengaruh, penyakit itu pengaruh, saudara. Betul kan? Karena itu dia sebagai hamba Tuhan, dia harus jadi orang-orang Kristen yang baik. Bahasa Indonesia masa kini saya tidak tampilkan di sana. Saya akan bacakan saya. Tuhan tidak lambat memberikan apa yang telah dijanjikan. Walaupun ada yang menyangka demikian, sebaliknya ia sabar terhadapmu, sebab ia tidak mau seorang pun binasa. Ia ingin supaya semua orang bertobat dari dosa-dosanya. Tapi hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan bunyi gemuruh dan benda-benda di langit akan musnah terbakar, dan bumi dengan segala yang ada dalam akan lenyap. Karena semua itu akan dihancurkan. Karena demikian, bagaimanakah seharusnya kalian hidup? Kalian harus hidup suci dan khusus untuk Allah. Ayat 12. Selama kalian menantikan dan merindukan kebaikan hari Allah, pada hari itu langit akan habis terbakar, dan karena panasnya maka benda-benda di langit akan mencair. Nah, satu saat bumi akan dihancurkan, akan dibumi hanguskan oleh itu, bakar habis. Ya, puji Tuhan. Oke, sekian, Tuhan memberkati. Masih ada satu poin, tapi waktunya Anda bisa baca. Karena kesabaran Tuhan memberi kesempatan untuk beroleh selamat. Ya, kesempatan untuk beroleh selamat, bukan sesudah mati. Memperoleh keselamatan sementara kita masih hidup dalam dunia. Oke. Kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kami dari awal bertengah sampai berani. Berkati ujian, berkati firman Tuhan, berkati tata suruh berikan persembahan berjamu, yang Tuhan Yesus akan balas dengan berlimpah-limpah. Baik persembahan tukas, persembahan perpuluhan, persembahan untuk pembangunan kami serahkan dalam tangan-Mu. Bila setiap rupiah yang kami berikan kepada Tuhan boleh menjadi berkat memperluas kerajaan-Mu di atas muka bumi ini, ya Tuhan. Berkati sesuatu kami yang sudah melayani, baik sebagai leader, singer, pemain musik, petugas SCT, yang bertamu, tas kolektan, bahkan kami semua yang hadir. Kuatkan kami dan teguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Pembangunan terus berlangsung, renovasi terus berlangsung. Dan Tuhan akan memberkati setiap orang yang sudah berkorban untuk bekerja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus akan balas dengan berlimpah-limpah. Kegiatan sepekan kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dan berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi, berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama